bagaimana kabar kalian? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Pada video kali ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan mengenai isi artikel yang telah kami buat sebelumnya. Judul artikel kami adalah Kajian Etnomatematika pada Permainan Buta Lele dan Implementasinya dalam Pembelajaran Matematika, topik perkalian kelas 2 Sekolah Dasar. Anggota kelompok kami adalah aku, Juliana Esnawidianingsih, dan dua temanku, Ruth Septi Mustika Ayu dan Elizabeth Febriani. Kalau kalian penasaran dengan video kami, saksikan terus video ini dan jangan di skip-skip. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam budaya dari Sabang hingga Merauke. Dari berbagai aneka ragam budaya yang memuat aktivitas matematika, salah satunya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional juga memuat konsep-konsep pada pembelajaran, yaitu baik pembelajaran matematika, pembelajaran IPA, pembelajaran IPS, dan berbagai pembelajaran lainnya. Salah satu permainan tradisional yang memuat aktivitas matematika yaitu permainan buta lele. Berdasarkan hasil penelitian Daniela dan Haryastuti menunjukkan bahwa pada permainan tradisional memuat aktivitas matematika. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas matematika pada permainan buta lele dan implementasinya dalam pembelajaran matematika materi perkalian. Metode penelitian ini yaitu merupakan deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi pustaka menggunakan literatur yang ada, dan mendeskripsikan aspek-aspek matematis yang ada pada permainan buta lele. Permainan buta lele yaitu merupakan permainan tradisional yang berasal dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu lapangan dengan ukuran panjang 15 sampai 20 meter dengan lebar 3 sampai 4 meter, di mana di ujung lapangan terdapat lubang. Aspek geometrisnya yaitu berupa persegi panjang. Kemudian dibutuhkan kayu anak dan kayu induk, di mana kayu anak yaitu berukuran 10 cm dan kayu induk berukuran 30 cm, di mana aspek geometrisnya yaitu berupa tabung. Selanjutnya, peserta permainan. Pada permainan buta lele dapat dimainkan secara individu atau kelompok. Untuk kelompok terdiri dari 2 sampai dengan 4 anggota. Kemudian ketika 2 orang melakukan switch secara serentak, maka untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi dengan melakukan kombinasi. Kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan banyaknya susunan pemain naik yang bermain dengan menggunakan permutasi. Permutasi N dari N. Ketika ada 2 pemain naik, maka banyaknya susunan kemungkinan yang terjadi ada 2. Kemudian apabila ada 3 pemain naik, maka banyaknya susunan kemungkinan yang terjadi ada 6. Terakhir, apabila ada 4 orang pemain naik, maka banyaknya susunan pemain naik yang bermain ada 24. Selanjutnya yaitu aturan dan tahap-tahap permainan buta lele yang memuat aktivitas matematis. Nah, permainan buta lele ini dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama diawali dengan pemain naik melemparkan kayu anak dengan cara mengungkit kayu anak dengan menggunakan kayu induk. Sedangkan pemain jaga bersiap-siap untuk menangkap kayu anak tersebut. Jika pemain jaga mampu untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan oleh pemain naik, maka pemain naik mati. Sedangkan pemain jaga akan memperoleh poin sesuai dengan perjanjian awal. Misal, pada perjanjian awal bagi pemain jaga yang mampu untuk menangkap kayu anak memperoleh poin 10, maka nilai yang diperoleh oleh pemain jaga tadi adalah 10 poin. Nah, jika sepanjang jalannya permainan, pemain jaga mampu untuk menangkap kayu anak sebanyak 5 kali, maka nilai yang diperoleh oleh pemain jaga adalah 50. Namun, jika pemain jaga gagal untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan oleh pemain naik, maka kayu anak diambil oleh pemain jaga kemudian dilemparkan menuju lubang. Nah, jika kayu anak yang dilemparkan oleh pemain jaga mengenai kayu induk yang berada di lubang, maka pemain naik mati.
Namun, jika kayu anak yang dilemparkan oleh pemain jaga tidak mengenai lubang, maka permainan dilanjutkan ke tahap 2 dengan formasi yang masih sama. Pada tahap 2, permainan diawali dengan pemain naik melemparkan kayu anak dengan cara melambungkan kayu anak kemudian memukulnya dengan menggunakan kayu induk. Sedangkan pemain jaga bersiap-siap untuk menangkap kayu anak tersebut. Jika pemain jaga mampu untuk menangkap kayu anak tersebut, maka pemain jaga akan memperoleh poin seperti pada perjanjian awal dan pemain naik akan mati. Nah, peraturan ini sama seperti peraturan pada tahap pertama tadi. Nah, peraturan tadi berlaku untuk semua tahap dalam permainan buta lele, baik tahap pertama, kedua, maupun ketiga. Namun, jika pemain jaga gagal untuk menangkap kayu anak tersebut, maka kayu anak diambil kemudian dilemparkan, dan pemain naik berhak untuk menangkis kayu anak tersebut dengan syarat selama kayu anak masih berada di udara. Nah, jika pemain naik berhasil menangkis kayu anak dan pemain jaga mampu untuk menangkap kayu anak, maka pemain naik mati. Namun, jika pemain naik berhasil menangkis kayu anak dan pemain jaga tidak mampu menangkap kayu anak, maka pemain naik memperoleh nilai. Nah, nilai yang diperoleh adalah dengan cara mengukur jarak jatuhnya kayu anak dengan lubang dengan menggunakan kayu induk. Misal jarak jatuhnya kayu anak dengan lubang adalah 9 tumbang, maka nilai atau poin yang diperoleh oleh pemain naik adalah 9. Nah, namun jika pemain naik lepas menangkis kayu anak dan jarak jatuhnya kayu anak dekat dengan lubang dan jaraknya tersebut kurang dari panjangnya kayu induk, maka pemain naik mati. Pada tahap 3 diawali dengan pemain naik melemparkan kayu anak dengan cara meletakkan kayu anak ke dalam lubang dengan sebagian kayu anak mencuat keluar. Posisi kayu anak membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Kemudian kayu anak tersebut dipukul oleh pemain naik dan dilemparkan menuju ke pemain jaga. Untuk memperoleh nilai di tahap 3 ini sama seperti di tahap 2. Namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu jika pemain naik mampu menimbang kayu anak 1 kali, maka nilai yang diperoleh akan dikalikan 2. Maksudnya menimang di sini yaitu ketika di awal tadi pemain naik mampu memukul kayu anak 2 kali, maka dia dianggap mampu menimang 1 kali, sehingga nilai yang diperoleh akan dikalikan 2. Misal jarak jatuhnya kayu anak dengan lubang adalah 9 tumbang, maka nilai yang diperoleh oleh pemain naik yaitu 18. Nah, jika mampu menimang 2 kali, maka nilai akan dikalikan 3. Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas matematika pada topik perkalian. Kemudian strategi kemenangan yang dapat dilakukan oleh kedua regu tersebut adalah untuk regu naik, maka ia harus mampu memperkirakan jarak jatuhnya kayu anak agar jarak jatuhnya kayu anak tidak dekat dengan posisi regu yang jaga. Kemudian kayu anak yang dilemparkan harus memiliki kecepatan yang tinggi agar regu yang berjaga semakin sulit untuk menangkap kayu anak tersebut. Kemudian untuk regu yang berjaga adalah ia harus dapat memperkirakan letak jatuhnya kayu anak agar dia dapat berada di posisi yang tepat sehingga dapat menangkap kayu anak tersebut. Agar kalian tidak penasaran dengan permainan buta lele, maka langsung saja kita saksikan. Yang bisa menangkap nanti poinnya 5 per maksimalnya 20 gimana? Boleh? Kamu dulu atau aku dulu yang main? Pada tahap pertama permainan ini,
salah satu pemain regu 1, yaitu pemain A, berdiri di dekat lubang dalam posisi menunduk dengan memegang bagian ujung dari kayu induk dan siap untuk mengungkit kayu anak yang terletak menyimpang melintang pada lubang. Sedangkan seluruh anggota pemain regu 2 berdiri di depan pemain A dengan jarak kira-kira 5 meter. Jika anggota regu 2 dapat menangkap kayu anak tersebut, maka regu 2 akan mendapatkan nilai sebesar 5, seperti pada perjanjian awal, dan pemain A akan mati dan digantikan dengan pemain B yang merupakan pemain kedua dari regu 1. Karena pada permainan ini regu 2 tidak dapat menangkap kayu anak, maka kayu anak diambil kemudian dilemparkan menuju lubang, berusaha untuk mengenai kayu induk yang dipasang pemain A. Jika lemparan kayu anak dapat mengenai kayu induk, maka pemain A mati dan digantikan dengan pemain B. Karena pada permainan ini lemparan kayu anak tidak mengenai kayu induk, maka pemain A tidak mati dan permainan dilanjutkan tahap kedua. Pada tahap 2, pemain A melambungkan kayu anak ke udara dan memukul kayu anak dengan menggunakan kayu induk. Regu 2 berusaha untuk menangkap kayu anak yang terlempar karena pukulan pemain A. Jika regu 2 dapat menangkap kayu anak, maka regu 2 akan mendapatkan nilai dan pemain A akan mati dan digantikan dengan pemain B. Karena dalam permainan ini regu 2 tidak dapat menangkap kayu anak, maka kayu anak diambil regu 2 dan dilemparkan ke arah lubang. Pemain A berusaha untuk menangkis kayu anak agar tidak memasuki lubang. Karena pemain A dapat menangkis kayu anak tersebut, maka pemain regu 2 berjaga-jaga untuk menangkapnya. Jika regu 2 dapat menangkap kayu anak tersebut, maka regu 2 akan mendapatkan nilai dan pemain A akan mati. Karena regu 2 tidak dapat menangkap kayu anak tersebut, maka regu 1 akan mendapatkan nilai dengan mengukur jarak antara tempat jatuhnya kayu anak ke lubang dengan menggunakan ukuran kayu induk. Karena jarak antara jatuhnya kayu anak dengan lubang 9 tumbang, maka regu 1 memperoleh nilai 9. Pada tahap ketiga, kayu anak diletakkan ke dalam pinggir lubang dengan posisi sebagian kayu anak mencuat sehingga mudah dipukul dan bisa terlempar. Pemain A memukul kayu anak dengan menggunakan kayu induk sampai kayu anak terlempar ke atas dan kemudian dipukul pemain A sekali lagi sampai kayu anak terlempar jauh. Karena dalam permainan ini pemain regu 2 tidak dapat menangkap kayu anak yang dilemparkan pemain A selaku perwakilan regu 1, maka regu 1 mendapatkan nilai dengan cara mengukur tempat jatuhnya kayu anak ke arah lubang dengan ukuran kayu induk. Jarak tempat jatuhnya kayu anak dengan lubang yaitu 10 tumbang, maka A memperoleh nilai 10. Selanjutnya, permainan dilanjutkan oleh pemain A untuk tahap pertama. Karena pada tahap pertama, regu 2 dapat menangkap kayu anak, maka regu 2 akan mendapatkan nilai 5 dan pemain A mati digantikan pemain B. Jika pemain B mati, maka permainan dilanjutkan tahap 1 oleh pemain dari regu 2. Dan permainan akan berhenti ketika salah satu regu sudah mencapai skor maksimal yang ditentukan. Karena regu 2 kalah, maka regu 2 memperoleh hukuman dengan membawa kayu anak yang dilemparkan regu 1 sampai ke lubang dengan menggunakan satu kaki. Nah, itu tadi simulasi mengenai permainan buta lele. Sekarang kita lanjut mengenai implementasi permainan buta lele dalam pembelajaran matematika topik perkalian kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, implementasi permainan buta lele dalam pembelajaran matematika terdapat pada topik perkalian kelas 2 sekolah dasar dengan KD 4.4, yaitu menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacat dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari.
Rancangan sederhana disusun berupa rancangan pembelajaran dengan latihan soal di dalamnya. Latihan soal terdiri dari aktivitas-aktivitas matematika pada permainan buta lele dari tahap 1 hingga ketiga. Pada tahap pembukaan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Kemudian pada tahap inti, peserta didik menonton video permainan buta lele, kemudian guru menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga, peserta didik diskusi di dalam kelompok mengenai soal LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian yang terakhir, guru memberikan konfirmasi jawaban. Kemudian pada tahap penutup, meminta peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan. Kemudian guru mengkonfirmasi jawaban yang diberikan oleh siswa mengenai kesimpulan yang disampaikan oleh siswa. Kemudian pada tahap selanjutnya, peserta didik menuliskan refleksi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai soal LKPD. Soal LKPD ada 3. Yang pertama, mengenai menghitung masing-masing nilai yang diperoleh beberapa pemain pada permainan buta lele. Kemudian yang kedua, menghitung jarak jatuh kayu anak dari lubang dalam sentimeter. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai yang diperoleh seorang pemain pada suatu tahap permainan buta lele. Kemudian kita akan bahas mengenai kesimpulan dan saran dari artikel kami. Kesimpulan dari artikel kami yaitu permainan buta lele terdapat aktivitas matematika yang dapat dimanfaatkan pada kegiatan pembelajaran. Pada permainan buta lele terdapat aktivitas matematika pada jalannya permainan pada tahap 1 hingga ketiga. Salah satu aktivitas yang diterapkan dalam jalannya permainan yaitu aktivitas menghitung yang berkaitan erat dengan topik perkalian yang melibatkan bilangan cacah di dalamnya. Kemudian, rancangan pembelajaran yang kami susun berupa rancangan pembelajaran dengan latihan soal di dalamnya mengenai aktivitas-aktivitas matematika pada permainan buta lele. Kemudian, saran bagi guru kelas 2 sekolah dasar yaitu menggunakan soal-soal kontekstual pada permainan buta lele mengenai aktivitas-aktivitas matematika pada topik perkalian. Kemudian bagi pembaca yaitu menyempurnakan kajian etnomatematika pada permainan buta lele. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai artikel kami yang berjudul Kajian Etnomatematika pada Permainan Buta Lele dan implementasinya dalam pembelajaran matematika topik perkalian kelas 2 sekolah dasar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe pada video kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya.